Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Setiap pagi, jauh sebelum matahari benar-benar terbit, ketika embun masih menggantung di ujung daun dan udara desa terasa berat oleh dingin yang diam, Pak Dharma sudah keluar dari gang sempit tempat rumahnya berdiri. Tidak ada suara selain gesekan roda kayu dengan tanah dan napasnya sendiri yang pendek namun teratur. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya memutih di pelipis, punggungnya mulai membungkuk, seolah tubuhnya perlahan mengikuti arah tanah. Namun langkahnya tidak pernah tergesa. Ia berjalan seperti orang yang sudah lama berdamai dengan waktu. Tidak mengejarnya, tidak pula melawannya. Gerobak kayu itu sederhana. Catnya telah mengelupas dan beberapa paku terlihat menonjol. Tapi di atasnya, sayur-sayuran tertata rapi, seolah Pak Dharma merawatnya dengan kehati-hatian yang nyaris berlebihan. Bayam yang masih basah, kangkung berikat rapi, sawi berdaun lebar, cabai merah dan hijau yang disusun terpisah, wortel yang dibersihkan dari tanah, serta beberapa ikat kacang panjang yang masih lentur. Semua itu ia beli dari pasar subuh. Pasar yang belum sepenuhnya terjaga, tempat orang-orang berbicara setengah suara, dan transaksi terjadi tanpa banyak tanya. Kadang ia membayar tunai dengan uang pas, kadang ia pulang membawa hutang kecil yang dicatat di kertas lusuh. Tanpa janji keras, tanpa keluhan. Ia selalu membayar, meski sering harus menunggu dagangannya habis dulu. Pak Dharma berhenti di tempat yang sama setiap hari. Tepat di tepi jalan, di depan rumah makan besar milik Surya Pranata. Bangunan itu berdiri mencolok di antara rumah-rumah desa yang sederhana. Lampu depannya menyala sejak pagi buta, seolah menandai wilayahnya sendiri. Pak Dharma tidak pernah berteriak menawarkan dagangan. Ia tidak memanggil orang yang lewat, tidak menyebut harga dengan suara tinggi. Ia hanya duduk di bangku kayu kecil, tangannya bertumpu di lutut, menunggu siapapun yang memang ingin berhenti. Kadang orang datang, kadang tidak. Pak Dharma tidak pernah menunjukkan kekecewaan atau berharap lebih. Jika ada yang membeli, ia melayani dengan gerakan pelan dan wajah datar. Jika tidak, ia tetap duduk sampai waktu mengizinkannya pulang. Di desa Watu Aji, hampir semua orang mengenalnya. Mereka tahu wajahnya, tahu gerobaknya, tahu kebiasaannya. Namun sedikit yang benar-benar mengenalnya lebih dalam. Ia pendiam, tidak suka berbicara panjang, jarang terlihat di kumpulan warga. Lebih sering berada di pinggir, menjadi bagian dari pemandangan pagi yang tidak diperhatikan, tapi selalu ada. Hidupnya berputar sederhana. Berdagang di pagi hari, lalu pulang ke rumah kecil di ujung gang. Di sanalah Nira, putri satu-satunya, menunggunya. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, Pak Dharma menjalani hidup berdua dengan anaknya. Nira sering membantunya di pagi hari, menyiapkan air minum, kadang membersihkan sayur, kadang hanya berdiri di ambang pintu memperhatikan punggung ayahnya menjauh bersama gerobak. Pak Dharma tidak pernah banyak bicara pada Nira tentang hidupnya. Ia hanya menjalani hari demi hari, seolah percaya bahwa selama ia tidak mengganggu siapapun, dunia juga tidak akan mengganggunya. Ia tidak tahu dan tidak pernah menduga bahwa dari tempat ia duduk setiap pagi itu, sesuatu sedang memperhatikannya. Sesuatu yang pelan-pelan akan mengubah hidupnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan cara yang jauh lebih sunyi. Rumah makan milik Surya Pranata berdiri paling mencolok di desa Watu Aji. Bangunannya besar, temboknya dicat warna terang, dan papan namanya terlihat jelas bahkan dari ujung jalan. Sejak pagi hingga sore, tempat itu hampir tak pernah sepi. Aroma masakan keluar dari dapur dan menyebar ke jalan, menarik siapapun yang lewat untuk berhenti. Surya dikenal sebagai orang berada. Usahanya sukses, karyawannya banyak,
dan setiap ada acara desa, namanya hampir selalu disebut. Ia menyumbang dana, meminjamkan kursi atau sekedar hadir memberi sambutan singkat. Karena itulah ucapannya memiliki bobot. Orang-orang mendengarkan, bahkan ketika ia tidak bermaksud memberi perintah. Di mata warga, Surya bukan hanya pemilik rumah makan. Ia adalah ukuran keberhasilan, contoh orang yang jadi. Bertahun-tahun lamanya, keberadaan Pak Darma di depan rumah makan itu tidak pernah dipersoalkan. Gerobak kayu tua dan bangunan besar itu hidup berdampingan tanpa saling mengusik. Pak Darma datang pagi, pulang siang. Surya membuka usaha, menutupnya malam. Tidak ada yang merasa terganggu. Namun, waktu mengubah banyak hal. Ketika rumah makan semakin ramai dan mobil-mobil dari luar desa mulai sering berhenti di depannya, Surya mulai memandang sekeliling dengan cara berbeda. Ia mulai memikirkan citra, tentang bagaimana usahanya terlihat, tentang kesan yang ditangkap orang-orang yang baru pertama kali datang. Dan di sanalah pandangannya sering berhenti pada gerobak kayu Pak Darma. Awalnya hanya sekilas, lalu lebih lama. Ia melihat sayur-sayuran sederhana itu, bangku kecil, dan lelaki tua yang duduk diam tanpa suara. Tidak ada yang salah secara terang-terangan, tapi perasaan tidak nyaman mulai tumbuh, tipis namun menetap. Bagi Surya, gerobak itu perlahan terasa seperti noda kecil di depan bangunan besar yang ia banggakan. Bukan karena Pak Darma berbuat sesuatu, melainkan karena keberadaannya mengingatkan bahwa tidak semua orang di hadapan usahanya adalah pelanggan. Setiap kali pelanggan berhenti membeli sayur sebelum masuk makan, atau karyawan membeli cabai karena stok dapur habis, Surya merasakannya sebagai gangguan kecil. Tidak merugikan, tapi mengusik. Ia tidak langsung berbicara, ia hanya memperhatikan. Dari balik pintu rumah makan, Surya sering berdiri lama memandang keluar. Wajahnya tetap tenang, tapi pikirannya bekerja. Ia mulai merasa bahwa ruang di depan usahanya bukan lagi milik bersama, melainkan wilayah yang seharusnya bersih dari hal-hal yang tidak ia kendalikan. Perubahan sikap itu tidak langsung terlihat oleh orang lain. Ia masih tersenyum, masih menyapa warga, masih memberi sumbangan. Namun di balik semua itu, ada pergeseran halus dalam dirinya. Pergeseran dari rasa cukup menjadi rasa memiliki. Dan sejak saat itulah, gerobak kayu Pak Darma tidak lagi dipandang sebagai bagian dari pagi desa, melainkan sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban yang menurut Surya telah ia bangun sendiri. Ia belum melakukan apa-apa, namun sesuatu di dalam dirinya sudah mulai menutup ruang untuk mengalah. Suatu pagi, Surya Pranata berdiri lebih lama dari biasanya di depan rumah makannya. Matahari baru saja naik, cahayanya memantul di tembok terang bangunan itu. Ia merapikan kerah kemejanya sambil menatap keluar. Tatapannya jatuh pada gerobak kayu Pak Darma. Sayur-sayuran itu tersusun rapi seperti biasa. Tidak ada yang berserakan, tidak ada yang kotor. Namun Surya menatapnya seolah ada sesuatu yang salah. Seolah keteraturan kecil itu justru mengganggu keteraturan yang ia inginkan. Ia melangkah mendekat. "Pak Darma," panggilnya dengan suara datar. Pak Darma yang sedang mengikat ulang kangkung menoleh. Ia segera berdiri, menyekat tangannya di celana. "Ya, Pak." Surya menunjuk samar ke arah jalan. "Bisa agak digeser jualannya. Di sini depan usaha saya, kelihatannya semerawut." Kalimat itu terdengar ringan. Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan. Namun ada jarak yang jelas di dalamnya. Pak Darma memandang sebentar ke arah gerobaknya, lalu ke bangunan rumah makan yang besar itu. Ia tidak melihat kekacauan seperti yang disebut Surya, tapi ia juga tidak merasa perlu menjelaskan. "Iya, Pak," katanya singkat. Ia menggeser gerobaknya beberapa langkah ke samping. Tidak banyak, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia menurut. Surya tidak menunggu lebih lama. Ia mengangguk kecil, lalu masuk kembali ke rumah makan tanpa menoleh lagi. Sejak pagi itu, gerak Pak Darma berubah. Ia menjadi lebih berhati-hati. Setiap orang yang lewat diperhatikannya dengan mata waspada, seolah takut melakukan kesalahan yang tidak ia pahami.
Hari-hari berikutnya teguran itu tidak berhenti. Kadang datang langsung dari Surya, singkat dan dingin. Kadang disampaikan oleh karyawan rumah makan. Ada yang menyampaikannya dengan nada sopan. Ada juga yang sengaja meninggikan suara seolah sedang menjalankan perintah penting. "Pak, kata bos, jangan di situ. Pak, bisa agak ke sana lagi. Pak, jangan terlalu dekat pintu." Setiap kali itu terjadi, Pak Dharma selalu mengalah. Gerobaknya digeser sedikit demi sedikit, sampai suatu hari ia berada di balik bayangan pohon. Sampai pembeli harus menoleh 2 kali untuk melihatnya. Sampai dagangannya tidak lagi menjadi bagian dari jalur orang lewat. Namun Pak Dharma tidak pernah protes. Ia datang tetap pagi, menata sayur tetap rapi, pulang tetap sebelum sore. Wajahnya tetap datar, meski dadanya sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Perubahan itu tidak luput dari perhatian warga. Di warung kopi mulai terdengar bisik-bisik. Kayaknya Pak Dharma itu kebablasan. Harusnya tahu diri, depan usaha orang besar. Surya itu orang berpengaruh, jangan sampai tersinggung. Tidak ada yang berbicara langsung pada Pak Dharma. Semua dibicarakan di belakang, dengan nada yang terasa wajar karena diulang banyak mulut. Pak Dharma mendengar sebagian dari itu. Ia tidak menanggapi. Ia hanya menunduk lebih sering, seolah berharap dengan menjadi semakin kecil, masalah akan berhenti dengan sendirinya. Namun, desa sudah mulai bergerak. Dan sejak teguran pertama itu diucapkan, sesuatu yang semula hanya rasa tidak nyaman, perlahan berubah menjadi jarak yang nyata. Jarak antara orang yang merasa memiliki tempat dan orang yang hanya numpang berdiri di atasnya. Siang itu, rumah makan Surya Pranata penuh. Jam makan telah tiba, dan hampir semua meja terisi. Suara piring beradu dengan sendok, tawa pelanggan bercampur dengan langkah cepat para karyawan yang mondar-mandir membawa pesanan. Udara di dalam ruangan terasa panas dan ramai, seperti denyut yang terus bergerak tanpa jeda. Pak Dharma sudah selesai berjualan sejak tadi. Gerobaknya diparkir agak ke pinggir, tidak lagi berada di jalur utama. Ia duduk di bangku kecilnya, punggung sedikit membungkuk, menghitung uang hasil dagangan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk belanja besok pagi. Tangannya berhenti sejenak, lalu melipat uang itu dengan rapi dan memasukkannya ke saku dalam. Ia melirik ke arah rumah makan, memastikan gerobaknya tidak menghalangi jalan. Sejak teguran-teguran itu, ia selalu merasa harus berhati-hati. Di dalam rumah makan, Surya berdiri di dekat kasir. Ia membuka laci, menutupnya kembali, lalu membukanya sekali lagi. Keningnya berkerut. Tangannya berhenti di udara beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Uangnya kurang," katanya pelan, tapi cukup tegas. Seorang karyawan mendekat. "Kurang berapa, Pak?" Surya tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah keluar, menembus pintu kaca, berhenti pada sosok Pak Dharma yang sedang duduk menunduk di pinggir jalan. Ia melangkah cepat keluar. "Pak Dharma!" teriaknya. Suara itu memecah keramaian. Beberapa pelanggan berhenti mengunyah. Sendok-sendok terdiam di udara. Pak Dharma terkejut. Ia segera berdiri. "Iya, Pak." Surya mendekat dengan wajah keras. "Tadi kamu masuk ke dalam." "Enggak, Pak. Saya dari tadi di sini." "Jangan bohong," potong Surya. "Uang di kasir saya kurang. Dari tadi cuma kamu yang bolak-balik dekat sini." Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa karyawan mendekat. Pelanggan yang duduk di dekat pintu ikut berdiri, penasaran. Keramaian berubah menjadi lingkaran yang menyempit. "Saya nggak ngambil apa-apa, Pak," kata Pak Dharma. Suaranya bergetar. "Demi apapun." Surya tertawa pendek. "Kalau nggak ngambil, terus uangnya jalan sendiri." Seorang karyawan menyelah. "Saya tadi lihat dia dekat kasir, Pak." Pak Dharma menoleh cepat, wajahnya bingung. "Saya cuma tanya beli cabai, itu juga di luar." "Sudah," kata Surya dingin, "jangan banyak alasan." Ia menoleh ke arah orang-orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, orang ini sudah lama saya perhatikan. Jualan di depan sini pura-pura lugu, ternyata berani ngambil uang usaha orang." Bisik-bisik langsung menyebar. Ada yang menggeleng, ada yang mengangguk pelan, tidak ada yang maju membela. "Saya bukan maling, Pak," kata Pak Dharma. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah keramaian. "Kalau bukan, kenapa kelihatan panik?" balas Surya cepat.
Ia mendorong bahu Pak Dharma. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Dorongan kecil itu seperti isyarat tak tertulis. Seorang pelanggan ikut mendorong dari samping. "Kalau miskin jangan nyuri," celetuk seseorang. Pak Dharma terhuyung, tangannya gemetar. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di antara tatapan dan bisikan. "Pergi dari sini," kata Surya sambil menunjuk jalan. "Jangan pernah jualan di depan usaha saya lagi." Pak Dharma menunduk. Ia menarik gerobaknya perlahan. Beberapa ikat bayam jatuh ke tanah. Daunnya tercampur debu. Tidak ada yang membantu memungutnya. Beberapa orang malah mundur, seolah takut ikut terseret. Saat Pak Dharma mendorong gerobaknya menjauh, kata maling terdengar berulang kali. Tidak ada yang mengejar untuk bertanya kebenaran. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Di siang yang terang itu, di tengah keramaian, Pak Dharma kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia bisa ambil kembali. Dan tidak satupun orang berdiri di sisinya. Kabar menyebar lebih cepat dari kebenaran. Tidak lewat pengumuman, tidak lewat pernyataan resmi. Ia bergerak dari mulut ke mulut, dari satu bisikan ke bisikan lain. Di warung kopi, di pinggir jalan, di teras rumah, di sela-sela obrolan yang terdengar ringan, tapi menyimpan penilaian. Nama Pak Dharma disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sekedar penjual sayur tua yang selalu ada setiap pagi. Kini namanya dibungkus kecurigaan, ditarik ke arah yang tidak pernah ia pilih. Ceritanya berubah-ubah, tapi ujungnya sama. Ia dicurigai. Ada yang berkata ia ketahuan mengambil uang. Ada yang bilang ia sering mondar-mandir ke kasir. Ada pula yang menambahkan cerita sendiri, seolah kebenaran bisa dirakit dari potongan-potongan prasangka. Tidak ada yang datang bertanya langsung. Orang-orang memilih percaya pada suara yang paling keras dan pada orang yang paling berpengaruh. Di desa kecil seperti Watu Aji, itu sudah cukup untuk menjatuhkan satu nama. Pak Dharma merasakannya sejak hari pertama. Saat ia berjalan melewati jalan desa, sapaan yang dulu singkat kini hilang. Tatapan orang-orang berubah. Ada yang menoleh lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ada pula yang mempercepat langkah seolah keberadaannya membawa sesuatu yang tidak ingin mereka sentuh. Di rumah, perubahan itu semakin terasa. Pak Dharma menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia sering duduk lama di kursi kayu dekat jendela, menatap lantai tanah tanpa benar-benar melihat apapun. Makan malam sering dibiarkan dingin. Sendoknya berhenti di udara, lalu kembali ke piring tanpa suara. Nira memperhatikannya dari kejauhan. Ayahnya tidak marah, tidak mengumpat, tidak mengeluh. Justru itulah yang membuat Nira semakin gelisah. Ia tahu ayahnya bukan orang yang mudah runtuh. Jika ia memilih diam, berarti ada beban yang terlalu berat untuk diucapkan. Suatu malam Nira memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa?" Pak Dharma mengangkat wajahnya perlahan. Matanya lelah tapi tidak kosong. "Gak apa-apa," katanya singkat. "Capek aja." Namun setelah itu, kalimat yang sama mulai terucap berulang kali. Ayah gak salah. Ia mengucapkannya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kadang sambil menatap lantai, kadang sambil menatap dinding, kadang di tengah malam, saat Nira terbangun dan mendengar suara ayahnya di ruang depan. Ayah gak salah. Ayah gak ngambil apa-apa. Kalimat itu diulang setiap malam, seolah jika cukup sering diucapkan, dunia akan mendengarnya, atau setidaknya hatinya sendiri bisa percaya sepenuhnya. Nira tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin membela ayahnya, ingin berteriak, ingin menjelaskan pada semua orang. Tapi di desa itu, suara orang kecil jarang sampai jauh. Ia hanya bisa duduk di samping ayahnya, diam, mendengarkan kalimat yang sama diulang, sambil perlahan menyadari bahwa sesuatu di dalam diri Pak Dharma sedang retak. Bukan tubuhnya, melainkan keyakinannya bahwa hidup sederhana dan tidak mengganggu siapapun sudah cukup untuk membuat seseorang aman. Dan sejak hari itu, Nira mulai mengerti, fitnah tidak selalu membunuh dengan cepat. Ia sering memilih cara yang lebih sunyi. Pelan, pasti. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasanya, tapi tanpa makna.
Pak Dharma tetap mencoba berjualan. Pagi-pagi ia masih bangun, masih mendorong gerobaknya, masih menata sayur-sayuran dengan tangan yang sama. Namun kini jalan terasa lebih panjang, tempatnya lebih sempit, dan wajah-wajah yang lewat jarang berhenti. Dagangan tidak lagi laku. Orang-orang yang dulu membeli dengan senyum, kini hanya melirik sekilas, lalu berjalan cepat. Ada yang berpura-pura tidak melihat. Ada yang sengaja mengambil jalan memutar. Beberapa bahkan berbisik pelan saat melewatinya, seolah takut suara mereka terdengar. Sayur-sayuran itu sering kembali utuh hingga siang. Pak Dharma tidak mengeluh. Ia hanya pulang lebih cepat, duduk lebih lama. Batuknya semakin sering. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi berulang. Batuk kering yang datang tiba-tiba memaksa dadanya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Nafasnya mulai pendek. Setiap kali batuk itu datang, Pak Dharma akan berhenti bicara. Tangannya mencengkeram dada, kepalanya tertunduk, menunggu sampai rasa sesak itu reda. Nira sering menawarkan air hangat, tapi ayahnya hanya mengangguk kecil, seolah tidak ingin merepotkan. Undangan hajatan tidak lagi datang. Nama Pak Dharma perlahan hilang dari daftar orang-orang yang diingat. Tidak ada lagi titipan kabar. Tidak ada lagi panggilan untuk sekedar hadir. Ia tidak diusir secara resmi. Ia hanya tidak lagi dihitung. Malam-malam di rumah menjadi semakin sunyi. Suatu malam, ketika lampu temaram dan suara jangkrik terdengar jelas dari luar, Pak Dharma duduk di samping Nira lebih lama dari biasanya. Nafasnya terdengar berat. Matanya menatap ke depan, bukan ke arah putrinya. Dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Kalau ayah nggak ada?" Nira menoleh cepat. "Ayah jangan ngomong gitu." Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar sampai ke matanya. "Jangan benci semua orang, nanti hidupmu berat." Nira ingin bertanya, ingin menyangkal, ingin memeluk ayahnya erat-erat. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya mengangguk, meski dadanya terasa sesak oleh firasat yang tidak ingin ia terima. Malam itu berlalu seperti malam-malam lainnya. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda, tidak ada orang lain di rumah itu selain mereka berdua. Saat fajar hampir menyingsing, Pak Dharma terbangun sebentar. Batuknya datang lebih kuat dari biasanya. Ia duduk, mencoba menarik nafas. Tangannya meraba bangku, lalu berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada panggilan, tidak ada saksi. Ketika Nira bangun, ayahnya sudah terdiam. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur setelah hari yang panjang. Pak Dharma meninggal tanpa suara, tanpa pembelaan, tanpa satupun orang yang pernah menuduhnya datang untuk meminta maaf. Dan di desa yang sama, pagi tetap berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap membuka pintu. Hanya satu gerobak kayu yang tidak pernah keluar dari gang sempit itu lagi. Setelah pemakaman, rumah itu tidak pernah benar-benar kembali sunyi. Pada malam-malam tertentu, Nira terbangun dengan jantung berdebar, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari ambang sadar. Ia tidak mendengar teriakan, tidak juga langkah kaki. Hanya suara pelan, seperti roda kayu diseret perlahan di atas tanah. Suara yang terlalu dikenal untuk disangkal. Nira duduk di ranjangnya, menahan napas. Rumah itu gelap, lampu mati. Namun dari arah halaman, suara itu terdengar jelas. Krek, krek, pelan, teratur, sabar, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu, tapi juga tidak mau pergi. Ketika Nira memberanikan diri membuka pintu, halaman rumah terlihat basah. Tanahnya lembab, mengilap di terpa cahaya bulan. Padahal siang tadi cerah, tidak ada hujan, tidak ada air tergenang, hanya jejak samar di tanah, garis-garis panjang yang berhenti tepat di depan pintu. Nira berdiri lama, dingin merayap ke telapak kakinya. Ia tidak menangis. Pemakaman tua desa Watu Aji terletak di pinggir kebun bambu. Nisan-nisannya tidak tersusun rapi.
Beberapa miring, beberapa hampir tertelan tanah. Tidak banyak orang datang ke sana kecuali saat ada kematian atau saat seseorang membawa urusan yang tidak bisa diselesaikan di tempat lain. Nira datang sendiri sore itu. Udara lembab, angin bergerak pelan, membuat daun bambu saling bergesek, mengeluarkan suara berdesis seperti bisikan panjang. Ia berhenti di makam ayahnya, meletakkan bunga seadanya, lalu duduk diam tanpa menangis. Di kejauhan, seorang lelaki tua berdiri menyapu tanah. Ia Mbah Jalma, penjaga makam yang jarang bicara, jarang terlihat, dan jarang disapa. Warga tahu ia ada, tapi tidak banyak yang benar-benar mengenalnya. Orang bilang ia lebih sering berbicara dengan tanah daripada dengan manusia. Mbah Jalma mendekat tanpa tergesa. Sapunya berhenti tepat di samping makam Pak Darma. "Ayahmu mati nggak tenang," katanya datar. Nira terkejut, tapi tidak bertanya bagaimana ia tahu. Di tempat seperti itu, pertanyaan semacam itu terasa tidak perlu. "Tanah ini nyimpen banyak jejak," lanjut Mbah Jalma. "Jejak orang-orang yang dilangkai, nama-nama yang dihancurkan pelan-pelan." Nira menunduk. Tangannya mengepal di atas pangkuan. "Orang bisa mati tanpa luka," kata Mbah Jalma lagi. "Tapi tanah tahu siapa yang didorong, siapa yang dipermalukan, siapa yang dibikin hilang." Ia menancapkan ujung sapu ke tanah, seperti menandai sesuatu yang tidak terlihat. "Ayahmu pergi bawa beban yang bukan miliknya." Nira menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Jalma menatapnya lama, matanya tajam tapi tidak kejam. "Tanah bisa bantu," katanya. "Tapi tanah nggak pernah salah pilih." Ia mendekat satu langkah. Suaranya tetap datar, nyaris tanpa emosi. "Kalau kamu datang bawa dendam, kamu yang habis duluan." Angin berhenti sejenak. Daun bambu diam, seolah seluruh pemakaman menunggu jawaban. "Kalau kamu datang bawa kebenaran," lanjutnya, "tanah akan membuka jalannya sendiri." Nira mengangguk perlahan. Ia tidak merasa takut, tidak juga merasa berani. Ia hanya merasa yakin bahwa diam bukan lagi pilihan, bahwa ada perbedaan besar antara membalas dan mengembalikan. Mbah Jalma kembali menyapu, seolah percakapan itu sudah selesai sejak awal. Nira berdiri, menatap sekali lagi makam ayahnya. Tanah di atasnya terlihat biasa. Namun kini, Nira tahu, tidak semua yang diam berarti lupa, dan tidak semua yang menunggu berarti pasrah. Hal-hal aneh mulai terjadi di rumah makan Surya Pranata. Awalnya ringan, nyaris bisa diabaikan. Pagi-pagi, sebelum dapur benar-benar sibuk, bau tanah basah tercium dari dalam ruangan. Bukan bau got, bukan bau lumpur, melainkan aroma tanah pekarangan setelah hujan. Padahal langit cerah dan lantai dapur kering. Seorang karyawan membuka jendela. Bau itu hilang sebentar, lalu kembali lagi. Sayur-sayuran mulai cepat busuk. Bayam yang baru dibeli layu sebelum siang. Kangkung menghitam di ujung daun. Wortel menjadi lembek seolah disimpan terlalu lama di tempat lembab. Padahal semuanya baru datang dari pemasok pagi hari. "Pasarnya lagi jelek," kata Surya singkat ketika dikeluhkan. Air sumur berubah keruh. Warnanya tidak coklat pekat, hanya agak keabu-abuan, seperti ada debu halus yang tidak mau mengendap. Ketika dipakai mencuci, piring terasa licin aneh. Bau tanah itu muncul lagi, lebih kuat. "Kuras saja," perintah Surya. "Jangan lebay." Namun, kejadian tidak berhenti di situ. Seorang karyawan perempuan bersumpah melihat bayangan lelaki tua di dekat gudang belakang. Sosoknya membungkuk, membawa keranjang di tangan. Ketika dipanggil, bayangan itu menghilang, meninggalkan lantai yang basah seperti baru dilewati air. "Ngaco," kata Surya sambil tertawa. "Kurang tidur kalian." Ia menertawakan semuanya. Di depan karyawan, di depan pelanggan, Surya tetap Surya yang sama. Tenang, berwibawa, penuh keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan secara masuk akal. Ia bahkan sempat bercanda. "Kalau ada hantu, suruh bayar makan dulu." Orang-orang ikut tertawa, meski tidak semua. Namun, malam-malam mulai berubah.
Setelah rumah makan tutup dan karyawan pulang, Surya sering terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, melainkan suara pelan. Krek, krek. Seperti roda kayu diseret perlahan di atas tanah halaman. Surya bangun, duduk di tepi ranjang. Rumahnya gelap, jam dinding berdetak normal, tidak ada angin, namun suara itu jelas, datang dari luar, bergerak perlahan, berhenti, lalu bergerak lagi. Ia membuka tirai jendela, halaman kosong, tidak ada gerobak, tidak ada orang, tanah terlihat kering, tapi suara itu masih terdengar, tepat di bawah jendelanya. Seolah sesuatu berhenti di sana. Surya menutup jendela dengan keras, dadanya naik turun. Cuma pikiran, gumamnya. Namun malam berikutnya suara itu datang lagi. Lebih dekat, lebih lama. Kadang disertai bau tanah basah yang merayap masuk ke kamar. Kadang disertai perasaan seperti sedang diperhatikan, meski tidak ada siapapun di sana. Surya mulai tidur dengan lampu menyala. Ia tidak bercerita pada siapapun, tidak pada karyawan, tidak pada istrinya. Di siang hari, ia tetap tertawa, tetap memerintah, tetap terlihat utuh. Tapi di malam hari, ketika tidak ada yang melihat, Surya mulai memahami satu hal yang tidak ingin ia akui. Ada sesuatu yang sedang menunggu di luar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa menyuruhnya pergi. Surya jatuh sakit tanpa tanda jelas. Awalnya hanya demam ringan. Tubuhnya panas, tapi ia tetap memaksa datang ke rumah makan. Ia duduk lebih sering, bicara lebih sedikit. Karyawan melihat wajahnya pucat, matanya cekung, seolah tidur tidak pernah benar-benar datang. Malam-malamnya dipenuhi igauan. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi punggung. Tangannya terangkat, jari-jarinya gemetar menunjuk ke sudut kamar yang kosong. "Jangan berdiri di situ," katanya dengan suara pecah. Istrinya menyalakan lampu. Sudut itu hanya dinding biasa, tidak ada bayangan, tidak ada apapun. Namun Surya menatapnya lama, seolah sesuatu benar-benar ada di sana. Dalam kesadarannya yang setelah runtuh, sosok itu tidak pernah mendekat, tidak mengancam, tidak berbicara dengan suara keras. Ia hanya berdiri, tenang, sabar, seperti orang yang tahu waktunya akan tiba. Sosok lelaki tua itu membawa keranjang. Wajahnya tidak marah, tidak juga sedih. Tatapannya lurus, membuat Surya tidak bisa memalingkan mata. Setiap kali Surya berteriak, sosok itu tetap diam. Setiap kali Surya menutup mata, sosok itu masih ada saat ia membukanya kembali. Menunggu. "Pergi," bisik Surya. "Saya nggak salah." Namun dadanya terasa sesak setiap kali kalimat itu terucap. Hari demi hari kondisi Surya memburuk. Demamnya naik turun, tubuhnya melemah. Dokter datang memberi obat, menyebut kelelahan dan tekanan pikiran. Tidak ada diagnosis yang pasti. Malam itu, ketika hujan turun pelan dan suara air mengetuk atap, Surya terbangun lagi. Sosok itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Tidak menyentuh, tidak berbicara dengan mulut. Namun suara itu terdengar jelas di kepala Surya, bukan sebagai perintah, melainkan tuntutan yang tenang. "Sebutkan namaku, katakan yang sebenarnya." Surya menggigil, bibirnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian berulang. Uang kas yang salah hitung, amarah yang ia biarkan tumbuh, kata maling yang ia ucapkan tanpa berpikir panjang. "Bukan aku," gumamnya lemah. "Semua orang juga bilang begitu." Namun sosok itu tidak bereaksi. Ia hanya menunggu. Dan di dalam tubuh yang kini lemah, Surya mulai mengerti. Yang dituntut darinya bukan ketakutan, bukan penyesalan yang setengah, melainkan satu hal yang selama ini ia hindari. Mengucapkan kebenaran dengan namanya sendiri, tanpa saksi, tanpa pembenaran, tanpa kuasa. Dan untuk pertama kalinya, Surya sadar bahwa ada dosa yang tidak mengejar dengan amarah. Ia hanya menunggu sampai pemiliknya siap mengaku. Hari itu, warga desa Watu Aji berkumpul di depan rumah makan Surya Pranata. Tidak ada undangan resmi. Kabar hanya beredar bahwa Surya ingin bicara. Orang-orang datang dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan keraguan,
Sebagian lagi hanya karena nama besar itu jarang muncul dalam keadaan lemah. Surya berdiri di depan pintu rumah makannya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia tampak lebih tua dari usianya. Tangannya berpegangan pada meja kayu agar tetap tegak. Angin berembus pelan, tidak ada suara kendaraan. Desa seperti menahan napas. Surya menatap wajah-wajah di depannya. Orang-orang yang dulu mengangguk setiap kali ia berbicara. Kini mereka diam, menunggu. Dengan suara yang serak namun jelas, Surya berkata, "Pak Dharma tidak mencuri." Beberapa orang saling melirik. Tidak ada yang bersuara. "Saya yang menuduh tanpa bukti," lanjutnya. "Uang itu salah hitung, bukan diambil siapapun." Kalimat itu jatuh berat di tanah. Tidak ada sorak, tidak ada desahan lega, tidak ada tangan yang bertepuk. Hanya sunyi yang terasa semakin tebal. Seolah desa itu tiba-tiba menyadari beratnya kata-kata yang selama ini dibiarkan melayang. Surya menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. "Kata-kata saya membuat orang yang tidak bersalah kehilangan nama baiknya," katanya pelan. "Dan ia meninggal sebelum sempat dibela." Beberapa wajah menunduk, beberapa terlihat gelisah. Tidak satu pun maju untuk mengatakan apa-apa. Pengakuan itu tidak membalikkan waktu, tidak menghidupkan siapapun. Ia hanya berdiri di sana sebagai kebenaran yang terlambat. Surya mengangkat kepala, menatap ke satu sudut kosong di antara kerumunan. Sudut yang bagi orang lain hanyalah ruang, tapi baginya terasa penuh. "Saya minta maaf," katanya lirih. "Bukan untuk meringankan apapun, tapi karena itu yang seharusnya saya ucapkan sejak awal." Setelah itu tubuhnya goyah. Seseorang mencoba mendekat, tapi Surya sudah terjatuh lebih dulu. Tubuhnya ambruk ke lantai depan rumah makan yang pernah ia banggakan. Tidak ada jeritan, tidak ada kekacauan. Orang-orang hanya berdiri, kaku, menatap lelaki yang kini terbaring tak berdaya. Surya pingsan hari itu. Ia dibawa pergi. Rumah makannya ditutup sementara, kata orang. Namun hari-hari berlalu dan pintu itu tidak pernah benar-benar dibuka lagi. Papan nama tetap terpasang, tapi catnya mulai pudar. Meja-meja di dalam berdebu. Tempat itu menjadi bangunan kosong dengan cerita yang tidak ingin lagi disebut keras-keras. Di desa Watu Aji, hidup berjalan seperti biasa. Tapi sejak hari itu, setiap orang tahu ada kebenaran yang bisa ditunda, tapi tidak pernah benar-benar bisa dikubur. Dan ketika ia muncul, yang tertinggal bukan kelegaan, melainkan sunyi yang menuntut semua orang ikut bercermin. Tahun-tahun berlalu tanpa penanda khusus. Bangunan rumah makan Surya Pranata masih berdiri di tempat yang sama. Catnya memudar, kaca depannya buram oleh debu dan hujan yang tak lagi dibersihkan. Papan nama itu masih tergantung, tapi huruf-hurufnya mulai mengelupas, seolah perlahan melepaskan kebanggaan yang pernah dititipkan padanya. Tidak ada yang berusaha mengambil alih tempat itu. Orang-orang melewatinya setiap hari, jarang menoleh, seolah bangunan itu hanya bagian dari jalan, bukan dari cerita. Namun semua tahu, di sanalah sebuah nama pernah dihancurkan, dan di sanalah pula kebenaran pernah datang terlambat. Surya masih hidup. Ia tidak pergi kemana-mana, masih terlihat di desa, berjalan pelan, tubuhnya tidak lagi tegak. Orang-orang menyapanya singkat, seperlunya. Tidak ada hormat berlebih, tidak ada pula kebencian yang diumbar. Kuasa yang dulu melekat padanya telah luruh, bukan karena dihancurkan, melainkan karena tidak lagi diakui. Ia hidup sebagai orang biasa, tanpa panggung, tanpa suara yang ditunggu. Sementara itu Nira menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana. Ia tidak mengejar apapun yang besar, tidak mencari pengakuan, tidak pula mencoba membangun nama sebagai balasan. Ia bekerja secukupnya, tinggal di rumah yang sama, dan menjalani hari dengan ritme yang tenang. Sesekali ia melewati gang sempit tempat gerobak ayahnya dulu keluar setiap pagi. Tidak ada suara roda kayu lagi, tidak ada bayangan. Namun langkahnya selalu melambat di sana,
bukan karena luka, melainkan karena ingatan. Tanah desa kembali tenang. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada bau tanah basah yang datang tanpa hujan. Tidak ada suara di malam hari. Pemakaman tua kembali menjadi tempat yang jarang dikunjungi, kecuali saat benar-benar dibutuhkan. Namun jejak itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tinggal di cara orang-orang menahan lidah sebelum menuduh, di cara mereka menatap lebih lama sebelum percaya, di keheningan yang muncul setiap kali nama Pak Dharma disebut, pelan, tanpa tambahan apapun. Cerita itu tidak diwariskan sebagai dongeng, tidak pula sebagai ancaman. Ia hanya hidup sebagai ingatan kolektif, bahwa fitnah tidak mati sendiri, dan kebenaran yang datang terlambat tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Ia selalu menagih. Kadang lewat rasa bersalah, kadang lewat kehilangan, kadang lewat hidup yang terus berjalan, tapi tak lagi sama. Dan di desa Watu Haji, orang-orang belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan secara resmi, bahwa diam di hadapan ketidakadilan juga meninggalkan jejak, dan tanah seperti ingatan tidak pernah benar-benar lupa.